Shalom jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dalam Lukas 20 ayat yang kedua. Dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Bapak Ibu, judul renungan hari ini yaitu punya orang kuat. Pernah nggak kita punya teman yang bilang, "Tenang aja, saya punya orang kuat di belakang saya"? Ya, biasanya orang-orang yang dimaksud itu adalah seseorang yang punya kuasa, pangkat, jabatan, uang, dan koneksi besar. Kalau ada urusan kantor atau mungkin masalah pribadi, tinggal bilang, "Saya kenal orang dalam." Dan jujur aja, di dunia yang semakin keras, kita punya orang kuat itu memang merasa menenangkan. Ada rasa aman karena ada seseorang yang bisa cover kita. Tetapi mari kita renungkan dari Lukas 20 ini. Yesus ingin mengajak kita untuk mikir lebih dalam, siapa sebenarnya orang kuat yang kita andalkan dalam hidup ini. Bapak Ibu, waktu itu Yesus sedang mengajar di Bait Allah. Orang-orang sangat kagum karena ajarannya yang penuh kuasa. Tapi para imam kepala dan ahli-ahli Taurat curiga dan mereka bertanya, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu?" Karena dalam logika mereka, gak mungkin ada orang yang bisa berpengaruh tanpa orang kuat di belakangnya. Karena bagi mereka, kuasa itu harus punya sponsor, harus ada yang mendukung dari atas. Dan tanpa sadar, pola itu pun masih ada, hidup sampai sekarang. Kita merasa aman kalau kita punya kenalan penting. Kita lebih percaya diri kalau tahu bos kita di pihak kita. Bahkan, gak jarang, pelayanan pun bisa begitu. Kita merasa kuat kalau kita punya dukungan dari orang-orang berpengaruh. Tetapi Yesus ingin menyingkapkan sesuatu. Kalau kita menggantungkan rasa aman pada manusia, kita akan hidup dalam ketakutan dan kepura-puraan. Karena manusia itu bisa berubah. Hari ini mungkin dia mendukung kita, besok bisa menjauh. Hari ini mungkin dia memuji kita, tetapi besok dia pun juga bisa melupakan kita. Dan disinilah Yesus menantang sistem dunia itu. Ia datang bukan dengan koneksi politik, bukan dengan kuasa uang, tetapi melalui otoritas surgawi. Dan ketika Yesus ditanya dengan kuasa siapa engkau, Yesus tidak menjawab langsung. Dia malah berbalik bertanya, "Baptisan Yohanes dari surga atau dari manusia?" Pertanyaan ini sederhana tapi sangat mendalam. Karena kalau Yesus menjawab dari surga, berarti mereka juga harus mengakui bahwa Yesus adalah utusan Allah. Tetapi kalau mereka bilang dari manusia, mereka akan ditolak oleh banyak orang. Jadi akhirnya mereka berkata apa? "Kami tidak tahu." Artinya mereka bukan sedang mencari kebenaran, tetapi mereka sedang mencari aman. Nah, Bapak Ibu, inilah yang Yesus ingin tunjukkan. Kuasa sejati bukan dari siapa yang mendukung kita, tapi dari siapa yang kita taati. Orang hidup dalam kebenaran gak perlu takut kehilangan kuasa, karena ia tahu kuasanya datang dari Tuhan. Bapak Ibu, kalau Yesus yang menjadi orang kuat kita punya sumber kekuatan yang tidak tergoyahkan. Dia bukan cuma melindungi kita dari luar, tetapi meneguhkan kita melalui kedalaman hati kita. Bapak Ibu, Dia tidak menunggu kita sempurna untuk ditolong. Dia justru hadir di tengah-tengah kelemahan kita. Karena dari situlah kasih-Nya dan kuasa-Nya nyata. Maka dari itu, mari kita lihat siapa orang kuat yang dalam hidup kita. Apakah posisi kita di pekerjaan? Apakah nama baik yang kita jaga? Atau relasi yang kita takut kehilangan? Maka dari itu, kalau sekarang kita mempunyai Tuhan dalam hidup kita yang menjadi kekuatan kita, kita gak perlu takut oleh siapapun. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan, di dunia yang menilai kekuatan dari koneksi dan posisi, ajar kami untuk menaruh pengharapan hanya kepadamu. Ampuni kami kalau kami sering mencari rasa aman di luar Engkau. Teguhkan kami untuk hidup dengan hati yang benar, jujur, dan berani. Karena kami tahu Engkaulah orang kuat yang sejati kami, yang setia, penuh kasih, dan tidak pernah gagal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.